Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menghadapi pilihan yang sulit. Harus memilih sesuatu di mana keputusan itu akan menimbulkan luka dan sakit hati karena kecerobohan kita dan keteledoran kita yang tidak sabar akan janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sebagai orang beriman, beranikah kita senantiasa setia dan tidak mentertawakan apa yang Tuhan janjikan dan rencanakan di dalam hidup kita? Karena dengan setialah sukacita dan mujizat selalu ada di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Perkenankanlah kami mempersatukan diri dengannya dalam perjamuan suci ini untuk menopang perjalanan hidup kami di dalam persiaran di dunia ini. Buatlah kami senantiasa untuk selalu setia dan taat serta rendah hati dan sabar di dalam mengikuti apa yang menjadi rancangan-Mu yang terbaik untuk hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam perikop kitab Kejadian yang Anda baca, mungkin yang Anda dengarkan, mari kita refleksikan bersama. Dari kisah hari ini, Abraham dihadapkan pada suatu pilihan, bahwa dia harus memilih apa yang telah direncanakan Tuhan. Tentu sebuah keputusan yang Abraham ambil melukai dua hati, yakni anaknya dan hambanya yang telah dijadikan istri untuk mendapatkan keturunan saat Sarah belum juga mengandung. Seringkali kita merasa sebagai manusia memiliki hak, memiliki tanggung jawab untuk menentukan pilihan menurut apa yang menyenangkan bagi kita. Seringkali kita memilih jalan pintas, memang betul, nampak hasilnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia mengambil pelayannya dan akhirnya mendapatkan Ismail. Ia mendapatkan keturunan dari pelayannya, bukan dari istri sahnya. Yang menarik adalah seringkali kita pun mengambil keputusan yang salah karena hanya ingin mendapatkan hasil yang cepat. Seringkali kita mengambil keputusan yang kurang bijaksana karena kita ingin segera mendapatkan hasilnya dalam wujud yang nyata. Meskipun itu sifatnya semu, meskipun nantinya akan menimbulkan duka yang mendalam. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Kejadian hari ini. Ketika Abraham harus memilih sebagaimana yang Tuhan janjikan. Jika sebenarnya Abraham sabar dan setia serta taat sebagaimana yang Allah katakan, sebagaimana yang Allah janjikan melalui utusannya, ia tidak perlu melukai dua hati yang ia cintai. Dua hati yang ia cintai. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali ketidaksabaran membuat kita teledor. Seringkali ketidaksabaran membuat kita salah mengambil keputusan. Meskipun nampaknya seolah-olah bahwa itu adalah keputusan yang tepat dan benar. Hari ini kita mendapatkan contoh. Keteledoran justru membawa persoalan. Apa yang baik menurut nafsu kita, menurut pikiran kita yang tergesa-gesa, nampaknya baik-baik saja. Dan sepertinya apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan terwujud. Tetapi toh dalam perjalanan waktu, akhirnya harus ada hati yang terluka. Dan kita pun membiarkan luka itu hidup
di dalam hati sesama kita yang kita lukai. Sebagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini, pada gelombang pertama, kita merasa sudah bebas, padahal belum terbebas. Hanya karena kita jenuh, bosan menunggu untuk tetap tinggal di rumah, akhirnya kita membuat keputusan yang tidak bijaksana. Akhirnya kita membuat keputusan yang tidak mempertimbangkan akibat-akibatnya. Karena tergesa-gesa, karena merasa rindu, karena merasa bertanggung jawab untuk bertemu, merasa tidak ada waktu lain untuk ketemu dengan keluarga di kampung. Akhirnya kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak bertanggung jawab ini membuat kita salah mengambil keputusan. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu banyak orang terluka karena kecerobohan kita. Begitu banyak orang menderita karena keangkuhan kita, kecuekan kita untuk tetap memikirkan apa yang menjadi rencana Allah. Seringkali kita insan manusia memikirkan apa yang baik di dalam hidup kita menurut cara pandang kita. Seringkali kita hanya pandai mengkritik tanpa solusi. Seringkali kita hanya pandai mengeluh tetapi tanpa berusaha untuk mencari penyelesaian persoalan yang dihadapi. Seringkali ketika kita sudah jatuh, sudah menderita, baru kita mencari-cari siapa yang bisa dikambing hitamkan dari penderitaan kita. Padahal semuanya berawal dari keteledoran, berawal dari ketidaksabaran untuk senantiasa taat dan setia pada prokes yang sudah senantiasa diteriakkan oleh sesama kita melalui pemerintah, melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali mengatasnamakan iman kita justru menjadi setan. Justru kita menjadi iblis di dalam diri kita sendiri. Seringkali karena kita merasa beriman, akhirnya kita mulai berani melanggar prokes. Karena atas dasar iman, kita mulai berani mengkritik mereka yang tetap setia pada prokes. Lalu kita mengatakan, hai engkau orang tidak beriman. Benarkah mereka tidak beriman? Di manakah iman yang Tuhan kehendaki? Jangan-jangan kita hidup dalam manipulasi iman oleh iblis. Yang kelihatannya suci, yang kelihatannya kudus, tetapi justru di situ ada kematian. Justru di situ ada bahaya penularan yang begitu kejam. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam Injil hari ini sangat jelas. Kadang yang kita sebut iblis, kadang yang kita sebut setan, justru mereka lebih menyadari kapan Tuhan datang, kapan Tuhan menghadapi mereka, kapan Tuhan memusnahkan. Hanya saja seringkali kita manusia yang hidup, yang katanya beriman, yang katanya mengenal Tuhan, hanya karena nafsu, keinginan, karena ingin dipandang wah, karena ingin dipandang berjasa, akhirnya kita justru bertindak sebagaimana yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita menjadikan hati kita kerajaan iblis itu sendiri hanya karena ingin memuaskan nafsu kita. Sudahkah Anda dan saya, kita semua mengenal Tuhan? Ataukah kita justru mentuhankan diri kita sendiri dan seringkali justru membuat salah dalam mengambil keputusan? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tidak ada kata terlambat untuk senantiasa kembali kepada Tuhan. Tentu keputusan yang salah ada konsekuensinya, mungkin melukai hati orang yang kita cintai, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Tetapi mari kita bertobat, mari kita belajar untuk berbenah diri. Jangan lagi menambah orang-orang yang harus dilukai karena kebodohan dan kecerobohan kita di dalam mengambil keputusan. Setia pada prokes adalah bukti nyata bahwa kita adalah orang beriman. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih. Kita manusia lemah, tetapi jangan menyerah di dalam kelemahan kita. Karena Tuhan mau menunjukkan kasih yang luar biasa dari apa yang kita miliki. Dari kelemahan kita bisa berbagi kasih Tuhan. Dari kemampuan kita juga bisa membagikan berkat Tuhan. Mari kita belajar dengan bijaksana mengenali Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Jangan kita sombong, jangan lagi kita angkuh atau cuek. Mari kita menjadi terang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketaatan kepada prokes, ketaatan kepada himbauan pemerintah adalah bukti bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan dan beriman serta menyadari Tuhan yang hadir melalui sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.